Hari ini kita akan membahas tentang bahan dalam membuat karya lukis atau karya gambar. Karena banyak tersedia berbagai bahan untuk melukis atau menggambar, baik yang berbasis air atau yang berbasis minyak. Kita awali dari yang berbasis air terlebih dahulu. Bahan yang cukup terkenal, murah, mudah didapatkan di pasaran, yaitu cat air. Cat air ada 3 tipe atau 3 jenis. Pertama, yang berbentuk tube, berbentuk padat, dan berbentuk pensil. Yang berbentuk tube kita awali dari yang berbentuk tube. Biasanya yang berbentuk tube berbentuk seperti ini. Ini berbentuk tubuh kecil-kecil dan ketika kita menggunakan harus kita tuangkan ke palet dan diaduk dengan air. Adukan dengan air ini menentukan tebal tipisnya cat air itu ketika dioleskan di kertas. Ada juga yang berbentuk padat. Yang berbentuk padat biasanya seperti ini. Namun sekarang ini ada yang sangat praktis, sangat mudah, cat air berbentuk pensil. Berbentuk pensil biasanya dibungkus seperti ini dalamnya pensil, kita goreskan ke kertas, setelah itu kita kasih kuas basah dan kita oleskan sehingga efeknya akan seperti cat air. Cat air ini penggunaannya sebaiknya pada kertas asifri atau kertas bebas asam. Kenapa menggunakan kertas asifri? Karena kertas ini tidak menguning. Sementara kertas-kertas yang lain kelamaan akan menguning dan gambar dari cat air ini akan pudar. Karena basicnya air, tentu saja cat air punya kelemahan. Ketika menjadi gambar akan rawan luntur atau blobber ketika kena air. Makanya sebaiknya ketika kita melukis atau menggambar menggunakan cat air harus kita lapisi dengan bahan pelapis. Bisa juga menggunakan clear atau menggunakan sebut saja pilok bening. Dengan seperti itu lukisan akan awet. Karena apa? Cat air rentan akan kelunturan. Bahan selanjutnya yang akan kita bahas adalah cat akrilik. Cat akrilik di pasaran akan dijual, ada yang tube kecil seperti ini, namun ada tube yang besar. Cat akrilik ini penggunaannya seperti cat air, namun efek yang ditimbulkan seperti halnya cat minyak. Perbedaan dari cat minyak, cat akrilik ini ketajamannya atau kesolidan warnanya lebih kurang solid. Namun efek gradasi dan efek tarikannya seperti halnya cat minyak. Dan punya kelebihan cat ini mudah kering karena basicnya air. Jadi ketika mengerjakannya tidak membutuhkan energi yang banyak, bisa waktu lebih cepat dan lebih praktis. Cat selanjutnya yaitu masih cat favorit. Ini cat favorit saya terus terang karena apa? Ini namanya cat poster. Cat poster ini nilai kepekatannya atau nilai kerataannya paling tinggi. Bahkan paling banyak digunakan untuk pemula. Karena apa? Walaupun sulit ketika mencampur di kertas atau di kanvas, namun ini sangat rata. Sehingga seorang yang baru belajar melukis atau belajar menggambar yang biasanya efeknya masih flat, belum ada nuansa dan degradasi, akan mudah menggunakan cat ini. Cat ini cukup murah, cuma nilai kesulitannya karena dikemas dalam botol, sehingga ketika mengaduknya kita harus hati-hati sehingga tidak tumpah. Dan cat ini cukup ramah dengan kita karena apa? Apabila kena baju, kena tangan, bisa dicuci cukup dengan air. Dan dalam membeli cat ini sebaiknya kawan-kawan tidak perlu membeli secara keseluruhan warna. Kita cukup membeli 3 warna primer dan warna hitam dan putih. Sebaiknya warna primer yang kita gunakan adalah red carmine atau merah candy, yellow murni di sini, atau cobalt blue. Dengan 3 warna ini ditambah hitam dan putih akan menjadi berbagai warna yang bisa kita ciptakan. Dengan kata lain, cat ini selain murah juga ekonomis praktis.
Namun cat ini nilai kesulitnya karena dikemas dalam botol dan tidak pernah saya menemukan cat poster dalam bentuk tube atau dalam bentuk padat. Yang terakhir adalah favorit para pelukis. Banyak pelukis besar, banyak pelukis terkenal, bahkan maestro menggunakan cat ini sebagai bahan dalam melukis atau membuat karya. Bahkan masa kejayaan Renaissance sebelum ada kanvas sudah menggunakan cat ini. Dahulu pada zaman itu orang melukis dengan cat minyak, belum menggunakan kanvas namun menggunakan papan kayu. Begitu juga sampai zaman kubisme era Pablo Picasso juga menggunakan cat ini, yaitu cat minyak. Cat ini lain daripada cat yang sebelumnya. Ini banyak digunakan oleh pelukis namun basicnya adalah minyak. Biasanya minyak dijual terpisah dengan cat ini dalam kemasan botol. Minyak di sini adalah minyak khusus cat lukis, bukan minyak goreng atau minyak yang lainnya atau minyak rambut, tapi gunakan memang minyak untuk cat minyak ini. Bisa ditemukan di toko-toko lukis. Cat ini punya kelebihan, tarikan nuansanya, tarikan degradasinya cukup panjang. Nilai solid warnanya, mengkilap warnanya cukup bertahan lama. Makanya banyak digunakan oleh para seniman di tempo dulu untuk menjaga keabadian lukisannya. Namun, cat ini memiliki kelemahan. Pertama, ketika sudah lama, cat ini akan menimbulkan pecah rambut atau pecah kecil-kecil pada lukisannya ketika dilukiskan pada kanvas ataupun pada kayu. Selain itu, cat ini karena basicnya minyak, lama menjadi keringnya. Bahkan bisa berhari-hari atau berbulan-bulan ketika cat ini digunakan secara tebal. Dalam menggunakan cat ini, pelukis ada yang menggunakan dengan kuas. Biasanya kuas yang digunakan adalah kuas kasar. Tidak seperti halnya cat air yang banyak menggunakan kuas halus. Namun ini menggunakan kuas kasar ataupun dengan peso palet. Namun maestro seni lukis Indonesia atau maestro dari Indonesia Affandi menggunakan cat ini langsung dengan teknik pelototan dari tube langsung ke kanvas. Karena Affandi pelukis yang ekspresionis mengejar emosinya sebelum emosi itu hilang sehingga dia membutuhkan kecepatan sehingga langsung memplototkan tube ini langsung ke kanvas. Dengan kata lain, cat minyak ini sangat recommended untuk sebuah lukisan. Namun tidak recommended untuk seorang pemula karena penggunaannya cukup sulit, bahannya juga mahal. Saran saya untuk pemula sebaiknya menggunakan cat poster seperti ini. Karena mudah ratanya, harganya juga murah, mudah didapatkan di pasaran dengan kuas yang halus. Mungkin itu saja materi dari saya hari ini dan jangan lupa semangat art.